Halo sahabat, kembali lagi di channel Arya Surya Official, channel pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya akan menyampaikan ciri-ciri bahwa pikiran Anda, batin Anda sudah terisi penuh oleh sampah-sampah pikiran sejak kecil sampai saat ini. Sampah-sampah itu bisa saja dari penularan, pemahaman, ataupun pengalaman kita hidup di dunia ini. Tentunya apapun yang ada dalam pikiran dan batin kita adalah hasil dari penularan, pemahaman, dan pengalaman hidup kita. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal atau pemikiran-pemikiran yang mungkin lewat video ini bisa diluruskan. Bukan menggurui, tapi sharing. Ketahui dulu bahwa kata pengantar audio kali ini adalah sebuah perenungan ya sahabat-sahabat. Yang boleh sahabat renungkan, jangan langsung percaya begitu saja. Kali ini saya akan membahas mana bagian kita sebagai manusia, hamba Tuhan, hamba Allah ya, dan mana bagian dari Tuhan atau Allah itu sendiri. Oke sahabat-sahabat, perlu diketahui bahwa ketakutan akan masa yang akan datang, masa depan, itu hanyalah hal yang membuang waktu berharga kita. Oke, paham ya sahabat-sahabat? Oke, oleh sebab itu kita harus tahu bahwa masa depan adalah rahasia. Tapi ketika kita terus memilih untuk dalam ketakutan, justru akan membuat kita semakin terpuruk, semakin down. Oleh sebab itu, dalam video ini saya akan memberikan sedikit pemahaman yang mungkin akan mencerahkan sahabat-sahabat. Tugas kita sebagai hamba, sebagai kasih adalah berdoa dan berusaha ya sahabat-sahabat. Sedangkan hasil itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Ketika kita terlalu berharap pun belum tentu hasilnya akan baik. Kita terlalu berharap atas doa dan usaha kita. Kalau seperti itu sama saja menodong Tuhan ya sahabat-sahabat. Tugas kita berdoa, berusaha, dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, banyak orang di dunia ini yang terkadang kecewa dengan apa yang terjadi ketika dia berekspektasi, namun realitanya tidak sejalan. Akhirnya membuat kita semakin tidak karuan. Jiwa kita, batin kita, dan pikiran kita terasa penuh. Bahkan tidak sedikit orang yang dalam kesehariannya terlihat sehat, namun mengalami cemas, pikirannya sangat negatif sekali, ataupun pikirannya mengumpat-umpat Tuhan, menjelek-jelekan Tuhan otomatis. Dan itu banyak ya sahabat-sahabat, pikirannya mengumpat-umpat Tuhan, yaitu karena apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di hari ini. Oleh sebab itu, ketika mendengarkan audio terapi ini ataupun audio terapi lewat kata-kata ini, hanya cerita ya sahabat-sahabat, itu bisa meluruskan pemikiran sahabat-sahabat. Yang pertama, kita sebagai hamba tadi sudah saya sebutkan, berdoa dan berusaha. Apa saja yang bisa kita lakukan hari ini? Jika kita sedang mengalami kecemasan yang berlebih, hari ini kita bisa mengupayakan untuk latihan. Dalam arti latihan mengolah pikiran kita. Dan dari pikiran kita itu akan menjadi pola hidup kita. Dan akan menjadi kebiasaan kita secara otomatis. Tentu sahabat-sahabat yang mengalami psikosomatis tahu istilah sensasi otomatis. Sensasi otomatis ini adalah ketika sahabat berada di keramaian, misal tiba-tiba cemas tanpa alasan yang jelas, ataupun ketika sahabat sedang mengantri, ataupun bahkan ketika sendirian merasa sangat takut sekali. Padahal di situ tidak terjadi apa-apa dan orang di situ pun ya tahu bahwa tidak terjadi apapun yang berbahaya.
Tapi itu seperti otomatis begitu saja terjadi pada orang-orang yang mengalami psikosomatis ini. Oke sahabat-sahabat, mulai sekarang belajarlah untuk mengelola pikiran. Dimulai dari hal yang sederhana, sahabat bisa katakan hal-hal yang baik kepada diri sendiri setiap hari, setiap bangun tidur dan akan tidur. Yang kedua, sahabat tulis 6 hal terpenting yang akan sahabat lakukan hari ini. Misal pagi hari sahabat mandi, ataupun begitu bangun minum air putih 1 gelas. Ditulis tuh sahabat-sahabat. Karena kalau tidak ditulis, kadang penyakit manusia itu ketika lagi nyaman dia lupa untuk melakukan hal-hal yang positif. Ada juga beberapa yang sangat rajin sehingga dia cepat pulih dari sampah-sampah pikiran ini. Yang pertama, seperti tadi saya tulis, ubah dulu pola pikirnya yang nantinya akan menjadi pola hidup kita. Sahabat tidak bisa melakukan pola hidup tanpa dimulai dari pola pikir. Yang pertama, pola pikir dulu tentunya. Benahi dulu pola pikir kita. Cabut dulu akar-akar yang membuat kita takut dan khawatir. Maka dia akan tercabut pula sampai buah-buahnya. Oke, yang pertama, tulis 6 hal terpenting yang akan sahabat lakukan esok hari. Setelah ditulis, lakukan satu-satu. Setelah ditulis semuanya, dilakukan semuanya, checklist sahabat-sahabat. Contoh, pagi ini mandi, oke, Anda sudah mandi, checklist. Siang hari membantu ibu mencuci piring, checklist. Yang ketiga, misal Anda membantu ayah memberi makan burung, checklist, dan seterusnya. Nah, ketika sahabat hanya fokus pada hal-hal yang dilakukan itu, kita tidak memberikan ruang sedikit pun, ataupun kita memperkecil peluang pikiran kita untuk takut akan hal-hal yang akan terjadi, yang sejatinya itu hanya ilusi. Misal takut meninggal, takut hari esok, takut masa depan, dan lain sebagainya. Ketika sahabat fokus pada satu hal, misal memberi makan burung, pikiran Anda akan teralihkan ke sana, sehingga fokus Anda akan ketakutan masa depan akan menjadi samar. Oke sahabat-sahabat, akan menjadi samar. Karena begini sahabat, ketika sahabat takut akan masa depan karena sahabat-sahabat mengizinkan untuk fokus kepada masa depan itu, sehingga semakin takut. Seharusnya sahabat bisa lakukan dengan melakukan hal yang sekiranya mengalihkan fokus kita. Karena pikiran kita tidak bisa melakukan hal secara bersamaan. Misal melakukan 2 hal secara bersamaan, pasti salah satu akan ada yang tidak fokus. Ketika Anda makan, Anda sambil menelpon, tentu Anda mungkin akan fokus ke makanan itu, atau justru sebaliknya hanya akan fokus pada telepon itu gitu. Ataupun ketika Anda sedang menyetir mobil, Anda tidak bisa sambil membaca WhatsApp dengan fokusnya seperti saat Anda berdiam diri. Tentu tidak bisa ya sahabat-sahabat. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengalihkan fokus kita. Ketika kita belajar mengalihkan fokus kita, kita sedang mengalihkan diri kita dari kepahitan menjadi keinginan. Contoh, ada banyak orang yang takut akan hari yang akan datang. Misal takut kematian sekali, padahal dia tahu bahwa itu rahasia Allah. Tapi seolah-olah dia diberi satu kesaktian yang bisa melihat kematiannya gitu. Membayangkan ketika dikain kafani dan lain sebagainya. Dan itu hanya membuang waktu kita untuk terus-terusan takut dalam pemikiran-pemikiran yang sejatinya itu hanyalah ilusi. Nah, itu pun bukan bagian dari kita sebagai hamba Tuhan, tapi itu bagian Tuhan. Kapan kita akan meninggal dan lain sebagainya itu rahasia ya sahabat-sahabat. Tugas kita adalah berbuat baik, berguna untuk orang lain. Minimal ketika tidak bisa berguna untuk orang lain, kita berguna untuk diri sendiri. Tidak merepotkan orang-orang di sekitar kita saja, itu sudah sangat membantu sekali sahabat-sahabat. Karena tidak sedikit orang yang merepotkan orang-orang di sekitarnya. Mulai hari ini bangkitlah menjadi orang yang baru.
yang bisa memberdayakan diri sendiri. Oke, pertama tadi menulis. Yang kedua, ketika Anda sudah menceklis satu persatu tugas Anda di hari itu, Anda bisa lakukan latihan. Latihan apa? Tentunya latihan apa nih skill kita, apa nih keahlian kita yang dapat kita gali ketika dalam masa-masa pemulihan, misal yang mengalami gangguan psikis ya. Oh, ternyata saya pandai menulis kalimat-kalimat yang positif. Nah, daripada sahabat mengeluh, sharing dengan sesama pengeluh, mulai sekarang menulislah hal-hal yang positif di beranda Facebook, WhatsApp yang sekiranya membuat orang-orang yang membacanya itu damai ketika membacanya. Karena apa? Hidup ini hanya perkara pengulangan, perkara kebiasaan kita. Ketika sesuatu kita lakukan berulang atau repetisi, itu akan menjadi realita dalam kehidupan kita. Banyak orang yang menulis kata-kata positif sehingga dia terbawa positif karena tulisannya itu. Ketika kita menulis, pikiran bawah sadar kita mengakses hal-hal yang positif, mencari kata-kata positif otomatis. Ketika kita menulis keluhan, misal di Facebook atau di WhatsApp, itu pikiran bawah sadar kita akan mengeluarkan ampas-ampas yang sudah mengendap di dalam pikiran bawah sadar. Misal kesalahan masa lalu, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di masa lalu akan bermunculan lagi karena Anda akses, Anda cari. Apalagi ya yang saya mau keluhkan. Akhirnya segala sesuatu yang sudah lama terlupakan, misal kejadian-kejadian masa kecil, jadi teringat kembali yang sekiranya tidak mengenakan. Karena apa? Anda mengaksesnya, Anda mencarinya. Oleh sebab itu mulai sekarang rubahlah kebiasaan dari menulis keluhan menjadi kata-kata yang positif gitu. Terus selanjutnya, Anda otomatis akan mendapatkan kualitas hidup yang positif juga. Dan itu terjadi secara otomatis juga seperti ketika Anda mengalami cemas atau khawatir. Misal tiba-tiba cemas, tiba-tiba khawatir di tempat umum, itu kan sudah terjadi otomatis ya. Karena awalnya mungkin ada trauma serangan panik sehingga tertanam di pikiran bawah sadar dan menjadikan sampah yang berkepanjangan. Nah, untuk menggantinya seperti itu tadi ya sahabat-sahabat, menulis, dengarkan afirmasi, misal mendengar afirmasi di YouTube Mas Arya ini bisa, ataupun ada banyak afirmasi di YouTube, ataupun Anda bisa mendengarkan audio terapi, ataupun Anda bisa mengaji, bisa sama saja kok sahabat-sahabat. Semua sesuai dengan kadar masing-masing. Yang nyaman dengan audio terapi, dengar audio terapi. Yang nyaman dengan ngaji saja gitu, sama, tidak ada bedanya. Terus Mas Arya, apakah pikiran-pikiran ini bisa hilang, bisa sembuh dan lain sebagainya gitu. Nah, tergantung seberapa kuat Anda ingin berubah. Karena kalau Anda ingin perubahan namun hal-hal kecil yang tadi saya sebutkan tidak dilakukan, maka sebetulnya perubahan itu tidak penting sama sekali untuk diri kita. Nah, ini yang akan menjadi kesulitan dari faktor eksternal atau diri kita sendiri. Ketika kita ingin berubah tapi sulit sekali. Ketika kita ingin maju tapi kok sulit sekali ya untuk maju, malah gagal terus Mas Arya dan lain sebagainya. Mas Arya, saya ingin hubungan saya sempurna tapi kok malah amburadul seperti ini dan lain sebagainya. Nah, berarti itu orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri, selalu berasumsi negatif terhadap orang lain, sehingga lingkungan pun akan membayar tunai pikiran-pikiran negatif itu. Oke, yang pertama yang perlu dilakukan yang tadi Mas Arya sebut ya sahabat-sahabat, ubah dulu dunia kita, dunia kecil dalam pikiran kita, maka dunia yang besar ini akan berubah. Dalam artian ketika kita merubah pola pikir kita, dunia ini akan berubah. Paham ya sahabat-sahabat? Sampai sini tentunya paham. Ketika sahabat-sahabat ingin perubahan tapi sahabat tidak melakukan trial atau latihan minimal, yang takut keluar ya belajar keluar walaupun tidak jauh. Anda malas ataupun memilih takut ya, Anda tidak kelar-kelar takutnya. Mulai sekarang latihan dan terus latihan. Karena hidup ini perkara kebiasaan saja. Kalau kita terbiasa keluar, otomatis nanti si serangan takut itu yang tiba-tiba cemas ketika di keramaian itu hilang. Karena kita sudah membeli nilai baru di pikiran bawah sadar kita bahwa oh, kemarin saja saya keluar baik-baik saja. Otomatis selanjutnya pun gitu. Nah,
Terus perkara analisa, mas saya kemarin sudah enak tapi tiba-tiba seperti ini lagi. Nah itu berarti kompleks ya sahabat-sahabat. Lakukan terus ketika sahabat-sahabat mulai malas dan mulai justru malah down. Sahabat bisa memilih untuk mengambil keputusan sekarang juga untuk mencari mentor yang dapat memandu Anda gitu. Ada banyak mentor di dunia ini. Seorang Cristiano Ronaldo saja sudah sangat luar biasa bermain sepak bola, tapi dia tetap butuh mentor. Kalau yang ingin bangkit dengan usaha sendiri, rutinlah seperti tadi apa yang Mas Arya katakan. Jadi intinya ketika kita ingin berubah, tapi apa yang kita lakukan tidak sekuat apa yang kita inginkan, ya jadi sulit sahabat-sahabat. Jadi ketika ada orang yang ingin berubah, namun hal-hal sepele saja tidak dilakukan, maka sejatinya perubahan itu tidak dia inginkan. Secara bawah sadar ya sahabat-sahabat, meskipun pikiran sadar kita ingin berubah, tapi bawah sadar kita enggan berubah. Gitu. Jadi ini yang terkadang menjadi faktor kebingungan orang-orang awam yang bukan praktisi pikiran gitu. Misal kita sebenarnya bisa, tapi kok tadi nggak saya lakukan ya. Ketika ditanya sebenarnya saya bisa menjawab, tapi kok tadi saya terdiam saja ya seperti patung. Nah itu berarti ada program yang keliru di pikiran bawah sadar kita yang kita sebut mental block. Ataupun tidak semua mental block juga negatif, ada yang positif gitu. Tapi kita sebut saja mungkin sampah pikiran. Oke sahabat-sahabat, jadi ada banyak pikiran-pikiran kita yang terkadang kita perlu merubahnya. Kita perlu memberikan pola dan satu terobosan baru dalam hidup kita untuk merubah apa yang ada dalam pikiran bawah sadar kita itu, sehingga hidup kita berubah, rezeki kita tambah lancar, hidup kita lebih berkualitas dan bahagia. Sekarang yang termudah, Anda bangkit dulu dari keterpurukan ini. Caranya memulai hari ini juga dan memutuskan untuk bangkit dari ilusi ini, karena sejatinya kita semua sehat-sehat saja. Biarkan kecemasan akan masa depan menjadi bagian Tuhan, dan bagian kita adalah berdoa dan berusaha. Mulai sekarang banyaklah berkata-kata yang positif. Jika gagal, bangun lagi, lakukan lagi. Gagal, bangun lagi, lakukan lagi. Ketika Anda berhenti, maka semuanya akan sia-sia. Dan apa yang Anda inginkan akan sulit terwujud ketika Anda malas-malasan. Mulai sekarang, perbaiki dulu diri kita. Perbaiki dulu pola pikir kita yang masih keliru menilai segala sesuatu. Ketika pikiran kita negatif sekali, ya kita harus mulai melatih untuk mereframing atau membingkai ulangnya. Mas Arya, saya sudah latihan tapi anak saya gangguin terus. Mas Arya, saya udah olah nafas belum Mas Arya, misal. Anak saya gangguin, tapi saya sibuk terus mas, dan lain sebagainya. Nah itu sejatinya perubahan tidak penting untuk orang tersebut, karena segala sesuatu yang diupayakan pasti akan membuahkan hasil. Tapi kalau sudah beralasan terus, sejatinya dia tidak mau berubah gitu. Pengen instan, mie instan saja, yang instan harus direbus dulu gitu. Jadi untuk orang-orang yang ingin segala sesuatunya instan, mulai sekarang sadarilah bahwa segala sesuatu berproses. Tanya prosesnya pada orang-orang yang berhasil, yang mampu melewati itu semua. Ketika diberi arahan, jangan bilang tapi, apa iya, dan lain sebagainya, karena itu akan membuatnya kesal. Ketika sedang diberi arahan, dengarkan, ikuti, dan mungkin Anda akan menyusulnya menjadi sehat, damai, dan sukses kembali. Jangan kebanyakan tapi, sahabat-sahabat. Coba lakukan ini tapi, coba lakukan ini tapi mas, lakukan ini ya tapi mbak, dan lain sebagainya. Anak saya, suami saya, dan lain sebagainya. Menjadikan banyak alasan itu memang ciri-ciri orang yang tidak ingin maju sebetulnya. Dia ingin menikmati, dia masih menikmati gitu. Maka sejatinya perubahan itu tidak penting-penting amat baginya. Saya Arya Surya, salam bangkit untuk sahabat-sahabat semua yang mendengarkan audio ini. Mudah-mudahan membuka wawasan Anda, pola pikir Anda menjadi lebih cerah. Dan satu kata dari saya, bangkit.
Dan jika Anda yang merasa sulit sekali untuk berdamai dengan psikosomatis, Anda bisa lakukan hipnoterapi, bisa langsung dan jarak jauh via telepon. Saya Arya Surya, salam bangkit untuk sahabat semua, sukses terus. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Salam bangkit untuk sahabat-sahabat semua, silakan tulis keinginan sahabat yang paling ingin dikabulkan oleh Tuhan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Share video ini ke teman-teman sahabat yang masih banyak mengeluh. Saya Arya Surya, salam bangkit untuk semua. Dan ingat, hipnoterapi, ingat Arya Surya. Terima kasih.